mungkin bisa digambarkan apa yang menjadi latar belakang utama dan urgensi dari Pertamina untuk mengembangkan program pengolahan minyak jelantah ini menjadi bahan bakar seperti apa, Pak Oki? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi jika kita melihat program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, Indonesia saat ini sedang berusaha untuk mengejar swasembada energi, Mbak Eva. Dan kemudian dari situ kita melihat minyak goreng bekas atau minyak jelantah ini adalah salah satu bahan baku yang tersedia cukup besar di Indonesia. Dan harapannya dengan mengolah minyak goreng bekas atau minyak jelantah ini kita bisa menciptakan sentra ekonomi baru. Jadi akan ada masyarakat yang akan berpartisipasi di circular ekonominya, pengumpulan limbah dan seterusnya. Ini akan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dari segi sustainability ini akan memberikan green reputation untuk Indonesia di mata dunia. Kita saat ini memiliki potensi sebagai juara dunia ya untuk biofuels dengan 13, juta kiloliter dari biodiesel, dan dengan posisi kita nanti sebagai hub dari sustainable aviation fuel akan memperkuat image Indonesia di pentas internasional. Dan yang terakhir tentu dengan semangat hilirisasi yang ada di Indonesia, kita melihat minyak jelantah ini adalah bahan baku yang tersedia dalam jumlah yang cukup besar, yang saat ini seperti semangat hilirisasi di mineral dan lainnya, kita ingin kita olah di Indonesia dan akan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor produksi, kemudian di sektor distribusi dan juga retailnya nanti. Oke, baik. Ketika kita melihat pengembangan dari biofuel ini sendiri kan juga cukup banyak ya Pak Oki, banyak sekali jenisnya begitu, dan memang yang utamanya dikembangkan juga untuk biodiesel sendiri dengan campuran dari CPO begitu. Nah, ketika kita lihat mungkin dari sisi teknologi ya untuk pengembangan biofuel yang berdasarkan dari used cooking oil ataupun juga minyak jelantah ini sendiri begitu, untuk pengembangan teknologinya dan ketika di-compare ya dengan mungkin biofuel lainnya sendiri seperti apa sebetulnya? Ya, jadi khusus untuk sustainable aviation fuel ini memang setiap negara berusaha membuat roadmap sesuai dengan potensinya. Indonesia dengan kekayaan biodiversity, jumlah minyak nabati yang terbesar di dunia, dan juga minyak goreng bekasnya juga salah satu yang terbesar di dunia, kita berusaha untuk mengolah minyak nabati yang ada di Indonesia. Dan tentunya negara lain ada yang memulainya dengan ketersediaan alkohol ya, menjadi alkohol to jet. Ada juga negara yang memiliki kelebihan listrik ya, ada power to X ya. Jadi mereka misalnya negara-negara seperti Jerman, mereka mentargetkan mendapatkan sustainable aviation fuel dari electricity. Nah, untuk di Indonesia dengan kekayaan Indonesia akan minyak nabati ini, kita membutuhkan teknologi HEFA, hydroprocess ester dan fatty acid, yang sudah kita kuasai, Mbak Eva. Saat ini kita membutuhkan dua teknologi setidaknya, hydrogenation ya, proses hidrogenasi, dan isomerisasi, di mana kita nanti bisa mengatur jumlah rantai dan properties dari sustainable aviation fuel ini. Dan ini sudah kita buktikan, kita punya pilot plant di lab Pertamina Pulau Gadung dan hasilnya sangat bagus. Bahkan untuk satu tower reaktor kita memiliki yield yang salah satu yang paling tinggi di dunia. Nah, ini yang akan sedang kita deploy ke kilang Cilacap. Mudah-mudahan di Q1 2025 kita sudah memproduksi sustainable aviation fuel SAF dari Yuko di kilang Nabati Cilacap. Dari sisi density-nya sendiri untuk kapasitas energinya sendiri seperti apa sebetulnya? Jadi untuk sektor aviation ini memang bahan bakar cair ya, ini memang masih cukup dominan dibandingkan dengan nanti teknologi hybrid dan electrification yang mungkin akan muncul setelah 2030 ya, karena ada masalah energy density itu. Dan kita melihat saat ini properties dari SAF kita sudah uji melalui standar yang sudah digariskan internasional ya. Ada ASTM D1655 dan juga SNI 7092 itu kita sudah memenuhi syarat, dan juga kita sudah berhasil dengan skala pilot untuk
campuran 3%. Oke. Nah ini yang kita translasikan ke Cilacap, dari Pulau Gadung ke Cilacap, dan nanti mudah-mudahan kita bisa explore nih implementasinya. Oke, baik. Dan tadi sudah dilakukan uji coba begitu ya, Sudah, itu ya. sudah. Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita tanyakan begitu berkaitan dengan kapan target penggunaannya begitu Pak. Oke, kita berbicara dulu berkaitan dengan dari sisi mungkin nilai investasi ya. Karena feedstocknya sendiri juga mungkin bisa kita katakan tidak terlalu sulit ya kita kumpulkan, karena balik lagi ini adalah minyak jelantah bisa dikumpulkan dari masyarakat begitu ya, used cooking oil. Tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan capex yang harus dikeluarkan ya untuk pengelolaan teknologi ini sendiri, apakah cukup besar begitu, atau bisa dikatakan bahwa secara nilai investasi juga masih bisa dikatakan cukup murah begitu sebetulnya? Ya, jadi yang PR terbesar kita adalah bagaimana kita membuat ekosistem untuk pengumpulannya bahan bakunya, karena Indonesia punya potensi cukup besar ya untuk minyak goreng ini. Jadi dengan asumsi misalnya kebutuhan minyak goreng itu di 9 jutaan ya, 9 juta ton per tahun, dengan asumsi 10-30% saja bisa menjadi minyak jelantah atau minyak goreng bekas, maka kita memiliki potensi antara 1-3 juta ton. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ekosistem orkestra dari pengumpulannya ini. Saat ini salah satu subholding kami, Pertamina Patraniaga, sudah launching ya kemarin di My Pertamina Fair Show tanggal 21-22 Desember di Istora Senayan, itu kerjasama dengan U-Collect ya. Nah ini tersedia di beberapa SPBU yang sudah ditunjuk ya, dan ini mudah-mudahan awalan kita untuk mengumpulkan Yuko ya secara terstruktur. Kemudian subholding kami ya, Patraniaga maupun Kilang Pertamina Internasional juga sudah mulai berdiskusi dengan produsennya ya, mulai dari rumah tangga maupun Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Nah, harapannya kita bisa mendapatkan bigger portion di situ, dan yang selanjutnya kita juga bekerja sama dengan bank sampah ya. Nanti akan punya kerjasama dengan bank sampah yang memang sudah beroperasi di berbagai daerah untuk mengumpulkan limbah ini ya. Nanti dari bank sampah bisa disetorkan ke Pertamina. Dan yang terakhir, kita berusaha untuk bekerja sama dengan komunitas lingkungan. Jadi ada banyak aktivis-aktivis lingkungan ya yang berpotensi untuk menjadi mitra memfasilitasi pengumpulan minyak jelantah ini.